Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melvita Ayamsin dengan NIM 245200003, kelas 21 IP2. Pada kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Teknik Fasilitasi yang diampuh oleh Bapak Analius Giawa, SIP, MSI. Tema yang saya ambil dalam video ini yaitu sejarah singkat tentang Desa Banyumas dan kebudayaan yang berada di Desa Banyumas. Desa Banyumas sendiri terletak di bagian barat daya Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, wilayah Kabupaten Banyumas berada di lereng sebelah selatan Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah. Sejarah singkat mengenai Desa Banyumas. Banyumas didirikan oleh Raden bernama Joko Kaiman pada tahun 1582 Masehi. Beliau ini adalah seorang adipati yang awalnya bagiannya berada di Kadipaten Wirasaba. Pada saat pecahnya Kadipaten Wirasaba mengakibatkan wilayah harus dibagi menjadi 4 bagian, dan salah satunya adalah Kabupaten Banyumas. Asal-usul nama Banyumas sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu banyu yang artinya air dan emas, di mana saat itu sumber air yang melimpah sangat berharga bagaikan emas. Pada tahun 1830 Masehi, pemerintah mengalami perubahan besar-besaran, sebab Banyumas yang semula berada di bawah Kerajaan Surakarta akhirnya jatuh ke tangan kolonialisme Belanda, dan akhirnya muncul istilah yang bernama Karsidenan Banyumas yang terdiri dari 5 kabupaten. Yang pertama ada Kabupaten Purbalingga, yang kedua ada Kabupaten Banjarnegara, yang ketiga ada Kabupaten Majenang, yang keempat ada Kabupaten Banyumas, dan yang terakhir ada Kabupaten Aji Barang. Dan pada tahun 1932 Masehi, ibu kota Aji Barang akhirnya dipindah ke ibu kota Purwokerto. Dan pada tahun 1936, Aji Barang pun akhirnya bergabung bersama Kabupaten Banyumas, yang pada akhirnya ibu kota dari Kabupaten Banyumas pun berada di daerah Purwokerto. Adapun bahasa tradisional yang sering digunakan di daerah Banyumas yaitu bahasa Ngapak. Bahasa Ngapak sendiri ini merupakan salah satu bahasa Jawa yang cukup kasar. Di Banyumas sendiri, orang-orang Banyumas mengatakan bahwa orang Ngapak, orang kepenak. Adapun beberapa bahasa Ngapak yang saya tahu, karena kebetulan saya juga besar di daerah Banyumas, jadi saya mengerti beberapa bahasa Banyumas. Yang pertama ada kata aku. Aku itu biasa dalam bahasa Ngapak sendiri artinya inyong atau enyong. Yang kedua ada kamu. Kamu itu biasanya Rika. Yang ketiga ada makan. Makan sendiri jika dalam bahasa Ngapak artinya madang. Yang keempat ada lapar. Lapar dalam bahasa Ngapak biasa disebut kencot. Terus untuk kita memanggil teman, biasa dalam bahasa Ngapak sendiri itu kita berbicara batir. Memanggil teman itu batir. Terus
Kalau jika kita ingin bertanya bagaimana kabar atau kabar dari seseorang, itu biasa kami mengatakan kepriben atau kepriben kabare. Terus yang terakhir sendiri, kata dasar yang saya tahu itu ada tidak mau atau menolak. Biasa dalam bahasa ngapak sendiri kami bisa mengatakan bebeh. Mungkin kata-kata dasar yang saya tahu dalam bahasa ngapak mungkin itu saja. Kebudayaan di daerah Banyumas yang selanjutnya yaitu ada tarian Banyumas. Adapun tarian-tarian Banyumas yang terkenal yang saya tahu itu ada dua tarian. Pertama ada Lengger Banyumasan, yang kedua ada Ebek Banyumasan. Untuk Lengger sendiri secara etimologis berasal dari kata eling dan ger. Eling ini memiliki makna ingatlah dan ger memiliki makna anak. Untuk filosofi dari tarian Lengger sendiri yaitu tentang kesuburan, syukur, dan pengingat akan hakikat manusia. Tarian Lengger ini memiliki ciri khas penari yang awalnya adalah laki-laki berdandan seperti wanita, serta diiringi dengan gamelan dan calung. Tarian ini sering ditampilkan saat acara panen raya, syukuran, pernikahan, atau khitanan. Untuk tarian yang kedua yang sangat khas di daerah Banyumas sendiri ada tarian Ebek Banyumasan. Adapun tarian Ebek Banyumasan adalah tarian yang menggambarkan kepahlawanan prajurit perang yang menunggang kuda, ditandai dengan properti kuda kepang yang terbuat dari anyaman bambu dan memiliki ciri khas tarian yang gagah. Juru-juru ngayahi Kebudayaan yang selanjutnya yaitu ada festival dan karnaval. Untuk festival sendiri yaitu ada kirap pusaka. Kirap pusaka ini dilakukan untuk memperingati hari jadi kabupaten yang biasa dilakukan di Pendopo Sipanji Purwokerto dan Pendopo Banyumas.
untuk karnaval sendiri, yaitu Karnaval Banyumasan, yang menjadi wadah bagi warga Banyumas untuk mengeluarkan ide-ide mereka. Karnaval ini biasa mulai diikuti oleh anak SD, SMP, SMA, atau SMK, hingga desa-desa yang berada di Kabupaten Banyumas. Dan biasanya karnaval ini dilaksanakan pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus atau pada hari jadi Kabupaten Banyumas pada bulan Februari. Adapun tradisi-tradisi yang biasa masih tetap dilakukan di daerah Banyumas. Yang saya cukup tahu itu ada 2 tradisi. Yang pertama ada tradisi rawat Sukerta. Upacara adat Jawa kuno ini bertujuan untuk membuang sial, menolak bala, atau untuk membersihkan diri dari nasib buruk yang dipercaya melekat pada orang-orang tertentu yang disebut anak Sukerta. Sumawur cahya lintang asri rinengga ing awang-awang panyekseni rasa paning ati amung sira juwita kang tak tresnani. Tradisi yang kedua, ada tradisi jamasan pusaka. Jamasan pusaka ini merupakan sebuah ritual untuk membersihkan dan menyucikan benda-benda pusaka warisan leluhur, seperti keris, tombak, dan kujang. Tradisi ini memiliki makna untuk menghormati nenek moyang atau leluhur dan menjadi salah satu pelestarian budaya yang sampai saat ini masih dilakukan oleh warga-warga di daerah Banyumas. Adapun kebudayaan di daerah Banyumas yang selanjutnya yaitu makanan tradisional. Makanan-makanan tradisional yang cukup terkenal di daerah Banyumas yaitu ada 3 makanan. Yang pertama ada mendoan. Mendoan ini merupakan makanan yang bahan bakunya ini terbuat dari kedelai yang difermentasi yang menghasilkan tempe yang akan sangat tipis dan lembut, dan
dikelola melalui bahan-bahan lain sehingga menghasilkan mendoan. Berarti ini dimasaknya nggak terlalu kering juga ya, karena mendoan. Iya benar sih kalau. Makanan tradisional yang kedua yaitu ada nopia dan mino. Nopia dan mino ini adalah salah satu makanan tradisional yang cukup terkenal di Desa Pakunden. Pakunden ini merupakan salah satu daerah yang terdapat di daerah Banyumas. Nopia dan mino ini adalah merupakan salah satu jenis kue kering yang dibakar di dalam sebuah tungku besar yang menjadikan dia merupakan salah satu khas dari daerah Banyumas. Yang membedakan antara nopia dan mino ini adalah ukurannya. Untuk ukuran yang kecil disebut mino, sedangkan untuk ukuran yang besar disebut nopia. Proses pembuatan mino, jajanan khas Banyumas yang masih dibuat dengan cara tradisional banget kilur. Esuk sore tindak gawani lipen karo wedak engko kranti mulai sawah limeane nyempal plarang kartisem koli mlaku pating kradang ora teyeng kalem liwat ngarep koplak minyak kulit gedang keprarak merosak nibani cikrak masuk. Jadak ledak ninine bis dua aja kemridak kegeden nempyak kurang tagak eling maring sanak sedulur putulan anak ajak kakean sing kecanda mlebung ruang gramak-gramak ninine tambah tua tambah ladak buri bola kaya wong pencak dela-dela dikrap bajuran buyun nyekakak karo meneng dangak-dangak Adapun makanan tradisional yang ketiga yang khas dari daerah Banyumas sendiri yaitu soto Sokaraja. Soto Sokaraja ini merupakan salah satu makanan yang berasal dari daerah yang berada di Banyumas yaitu Sokaraja. Kenapa soto ini berbeda dari soto-soto yang lain? Karena soto Sokaraja ini menggunakan ciri khas yaitu bumbu kacang. Dan soto Sokaraja ini hanya bisa didapatkan kalau kalian berkunjung ke daerah Banyumas. Soto pakai bumbu kacang. Iya. Pak, ini nama kedai sotonya apa? Soto Samiasih. Ya. Bapak dengan Pak Birinnya langsung? Teman, gitu lah. Soalnya Pak B-nya lagi keluar. Bapak udah berapa lama kerja di sini? Kurang lebih 12 tahun lah. Kalau di sini ya bedanya nggak pakai itu bumbu kunir gitu, nggak pakai rempah-rempah. Kalau yang ini cuman bawang, merica, kaldu sapi gitu. Terus kenapa soto di sini pakai bumbu kacang, Pak? Iya, biar buket, biar enak dalamnya itu kacang, gula merah, terus ditumbuk, Baru nanti dituang sama tuang sama kuah. Wah, ini dagingnya sebanyak ini dan sebesar-besar itu potongannya harganya 32.000. Tapi katanya di Purwokerto itu termasuk cukup tinggi loh harganya. Kalau menurut gue sih worth it banget. Manis ya. Ini gula kelapanya berasa banget. Kayaknya enak ya dicampur pakai sambal. Ini gue bawa sambal bawang Surabaya dari Nyambel. Sambal bawang ini termasuk yang level pedasnya itu paling tinggi di Nyambel dan ini paling cocok dicampurin makanan apapun. Barbar cuy. Langsung campurin pakai sambal, baru jalan enak mantap. Ini karena pakai bumbu kacang, kuahnya jadi kental banget ya. Surprisingly rasanya completing each other banget, going well banget menurut. Kuah sotonya itu dia nggak pakai banyak bumbu ya, tadi cuma bawang, merica, nggak pakai bumbu kuning yang bisa di soto. Makanya rasanya nggak nabrak sama bumbu kacang. Untuk kebudayaan yang selanjutnya yaitu ada tempat wisata atau destinasi wisata yang bisa kalian kunjungi. Yang pertama ada
museum wayang. Di museum wayang ini, kalian bisa melihat beragam atau bermacam-macam jenis wayang yang entah itu mulai dari wayang kulit maupun wayang golek dan banyak lagi lainnya. Terus ada pun berbagai alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Bukan hanya pengetahuan tentang wayang saja yang kalian akan dapatkan, tetapi ada juga pengetahuan tentang uang kuno. Dan di belakang pendopo sendiri terdapat taman yang dapat kalian gunakan untuk beristirahat, atau biasanya taman itu digunakan untuk pertunjukan kebudayaan di Banyumas. Destinasi wisata yang kedua atau tempat wisata yang kedua yaitu ada Kota Lama Banyumas. Kota Lama Banyumas ini merupakan kota atau tempat peninggalan Belanda yang baru-baru ini diresmikan oleh Bupati Kabupaten Banyumas. Kota Lama Banyumas ini merupakan duplikat dari Malioboro atau yang dapat disebut Malioboro Mini. Di Kota Lama Banyumas ini sendiri terdapat berbagai kafe kecil atau restoran-restoran yang kebanyakan pemiliknya adalah pedagang-pedagang Cina. Dan salah satu atau tempat untuk kalian membeli oleh-oleh juga terdapat di Kota Lama Banyumas yang sangat terkenal, yaitu ada Batik Hadi Prianto, yang di sana mereka menunjukkan hasil atau batik-batik khas dari daerah Banyumas sendiri. Bukan di Jogja, bukan di Semarang, tapi ini di Kota Lama Banyumas. Karena banyak banget berseliweran di beranda, penasaran juga sebagus apa sih wajah baru Kota Lama Banyumas ini. Ternyata lebih cakep aslinya woi. Nah, kali ini nggak hanya keliling aja, tapi aku mau cobain kulinernya. Di sini aku mampir ke kedai yang vibes-nya tuh vintage. Masuk ke dalamnya emang bener-bener kerasa banget sih suasana zaman dulu. Buat makanannya aku pesen mie yamin dan pangsit goreng. Tipe mie-nya yang tipis dengan taburan ayam cincang di atasnya, dan ada tambahan telur dan pangsitnya. Oh iya, nama tempatnya Kedai Yami 1001. Beres kenyang gak afdol rasanya kalau gak ada dessert. Jadi aku mampir ke cafe ini. Letaknya gak jauh kok dari kedai yang tadi. Masih dengan suasana yang sama ala vintage gitu, tapi ini rada sedikit berbeda, lebih ke modern klasik gitu ya vibes-nya. Nah, di sini aku pesan cake red velvetnya dan kopi. Buat rasanya ya lumayan enak sambil nge-chill gini nikmatin ambience cafe yang jadul. So, sekian ceritaku. Sampai jumpa lagi. Kesimpulan yang saya dapat ambil dari video yang saya buat ini yaitu ternyata daerah Banyumas itu sangat memiliki begitu banyak kebudayaan, baik itu dari sejarahnya maupun dari makanan tradisionalnya, tarian tradisional, tradisi, bahkan bahasanya. Alasan saya membuat video ini yaitu ingin mengenalkan daerah Banyumas kepada teman-teman yang mungkin kurang tahu tentang Banyumas, sehingga teman-teman itu dapat berlibur bermain ke daerah Banyumas. Bahkan teman-teman mungkin bisa juga tinggal di daerah Banyumas. Bukan hanya untuk mengenalkan, tapi saya ingin menjaga dan melestarikan kebudayaan dari daerah Banyumas itu sendiri. Mungkin sekian video dari saya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua.